Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bu Faiz sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pembelajaran tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulis kalian. Mari belajar bersama. Kompetensi dasar yang akan kita capai di subtema 3 ada 5. Jika kemarin di subtema 1, 2 hanya 3 muatan, hari ini kita akan mempelajari 5 muatan. Yang PPKN sama mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Bahasa Indonesia merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Yang ketiga, matematika menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Yang kelima, memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh ruang usaha dan dalam bentuk permainan sederhana atau tradisional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk muatan PPKN, siswa dapat menyebutkan penerapan Pancasila di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri kalimat perintah. Yang ketiga, matematika, siswa dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bersusun panjang atau pendek. Yang keempat, SPDP menjelaskan pengertian gambar imajinatif. Yang kelima, PJOK mengetahui prosedur permainan lari berpasangan. Untuk muatan yang pertama, PPKN, penerapan Pancasila di sekolah. Untuk sila pertama, pada gambar pertama, di situ sudah ada gambar para siswa sedang melakukan doa. Jadi penerapan sila pertama di sekolah yaitu contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, pengamalan Pancasila yang kedua yaitu membantu teman yang kesulitan. Yang gambar 3, ada anak-anak sedang melakukan upacara. Jadi penerapan nilai Pancasila yang sila ketiga di sekolah yaitu melakukan upacara bendera dengan khidmat. Dengan khidmat itu bagaimana anak-anak? Dengan serius. Yang keempat yaitu musyawarah pemilihan ketua kelas. Yang kelima, tidak mencontek ketika sedang ujian. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai Pancasila yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya untuk muatan yang kedua yaitu bahasa Indonesia, kalimat perintah. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat perintah? Yaitu ungkapan yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya apa Bu Faiz? Yang pertama, menggunakan kata perintah seperti jangan atau tolong. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung, tanda tegak diberi titik di bawahnya. Nah, apa saja contohnya kalimat perintah itu? Yang pertama ada buka pintu itu sekarang, diberi tanda seru. Yang kedua, jangan buang sampah di sini. Nah, biasanya juga kalimat perintah itu belakangnya diakhiri dengan kata lah. Jadi, bukalah pintu itu, buanglah sampah itu. Seperti itu, mudah sekali ya anak-anak. Sekarang Bu Faiz akan menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nilai dari angka
berikut ini. Ini bacanya berapa anak-anak? 353. Angka 3 menempati nilai ratusan. Angka 5 menempati nilai puluhan. Angka 3 satuan. Karena angka 3 menempati nilai ratusan, maka nilainya adalah 300. Ditambah angka 5 menempati nilai puluhan, berarti nilainya 50. Angka 3 menempati nilai satuan, berarti nilainya 3. Yang bawahnya sama, angka 4 nilainya 400. Angka 3 30. Angka 1 nilainya 1. Kalau sudah seperti ini, bisa dijumlahkan. Yang ratusan dijumlahkan dengan ratusan, yang puluhan dijumlahkan dengan puluhan, yang satuan dijumlahkan dengan satuan. Menjumlahkannya dari belakang, dimulai satuan dulu. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 50 ditambah 30. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nolnya turun. Nolnya turun. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Setelah itu digabungkan, 784 digabungkan 7 8 4. Seperti ini, mudah sekali ya anak-anak. Nanti untuk mengetes pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan soal. Sekarang untuk yang pengurangan, yang teknik panjang, caranya sama, dipisah-pisahkan dulu antara ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya dikurangi. Satuan dikurangi satuan. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 0 dikurangi 0, 0. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 0, 0. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Lalu digabungkan menjadi 100. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya 112. Selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan secara bersusun pendek. Untuk yang bukan teknik menyimpan, pastinya kalian sudah bisa ya. Sekarang yang teknik menyimpan, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Bukan ditulis di sini 14, tetapi ditulis satuannya saja, yaitu angka 4. Angka 1 disimpan di atas angka 5. Lalu angka 1 dijumlahkan dengan angka 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lalu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bagaimana anak-anak? Lebih mudah cara bersusun pendek atau cara bersusun panjang? Bu Faiz kira cara bersusun pendek lebih mudah. Sekarang untuk yang
pengurangan dengan cara bersusun pendek. Di sini Bu Faiz menuliskan angka 358 dikurangi 129. 8 dikurangi 9 tidak bisa, berarti meminjam dari angka 5, angka di depannya, meminjam angka 1. Angka 1 di sini artinya 10. Jadi angka 1 di sini artinya 10. 10 ditambah 8 menjadi 18. Bu Faiz tuliskan ya, ini pinjam angka 1. Di sini artinya 10. Dijumlahkan 8 jadinya 18. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Angka 5 sudah diambil 1, berarti tinggal 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya untuk muatan yang keempat yaitu SBDP, gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang bersifat imajinasi. Tahukah kalian apakah imajinasi itu? Imajinasi merupakan khayalan, sesuatu yang kita pikirkan, hal yang kita impikan atau inginkan. Contoh, seorang anak sedang berhayal suatu saat nanti dia ingin pergi ke bulan. Dia ingin menjadi seorang astronot. Maka lalu dia menggambar astronot. Nah, gambar astronot itu bisa disebut gambar imajinatif. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, gambar imajinatif ini merupakan karya 2 dimensi karena hanya dapat dilihat dari depan saja. Selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu PJOK, yaitu materinya lari berpasangan. Permainan lari berpasangan adalah permainan yang dilakukan secara berpasangan. Nah, lari berpasangan ini termasuk contoh gerak lokomotor karena berpindah tempat. Satu kelompok permainan terdiri atas 4 orang. Satu kelompok dibagi menjadi 2 pasang. Nah, anak-anak sebelum melakukan permainan lari berpasangan sebaiknya kalian melakukan pemanasan supaya tidak cedera. Nah, berikut ini adalah cara melakukan permainan lari berpasangan. Langkah yang pertama, membentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 pasang. Yang kedua, pasangan pertama ada di garis awal lintasan, sedangkan pasangan kedua menunggu di akhir lintasan. Langkah yang ketiga, pasangan pertama mulai berlari ketika peluit berbunyi. Saat berlari, tangan saling bergandengan. Yang keempat, pasangan pertama berlari menuju pasangan kedua. Setelah pasangan pertama sampai di lintasan pasangan kedua, giliran pasangan kedua berlari menuju garis awal lintasan. Seperti itu adalah cara melakukan permainan lari berpasangan. Demikian sedikit penjelasan dari Bu Faiz. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.